Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia Oktavia Susanti yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina. Menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina dibagi menjadi dua yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan juga ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan fasa asabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini masih rangkaian ayat yang membahas tentang kesempurnaan Al-Quran, antara lain tentang kaidah, adab, dan etika pergaulan, khususnya dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hal terpenting adalah pola dan tata pergaulan lawan jenis yang menjunjung martabat dan kehormatan diri sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Itulah sebabnya penting menjaga diri dari hal-hal yang menuju ke arah zina. Terdapat isi dan kandungan ayatnya. Ayat ini menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Masing-masing diri, laki-laki maupun perempuan, harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak terjadi. Harus memiliki keyakinan bahwa hanya pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun pada kesuksesan sejati dan kebahagiaan hakiki. Perlunya setiap muslim merenungkan secara mendalam tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adanya tata pergaulan lawan jenis sehingga tidak mudah hanyut pada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adalah Quran Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla hidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhada 'adzabahuma ta'ifatum minnal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera atau cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ayat ini terkait juga dengan tata pergaulan lawan jenis atau hubungan laki-laki dan perempuan sehingga menuntun kepada muslim dan muslimah agar mempunyai dan menjalani kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Isi kandungan ayat ini memberi ketegasan hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki dan perempuan. Jika Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengajarkan kepada kita agar tidak mendekati hal-hal yang menjerumuskan pada perbuatan zina, maka ayat ini memberi sanksi tegas kepada pelaku zina. Yang kedua, pezina laki-laki dan perempuan yang masih jaga atau perawan mendapat sanksi dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Lain halnya dengan hukuman pezina yang sangat berat lagi apabila sudah pernah menikah, yaitu dihukum rajam sampai mati atau dilempari batu sampai meninggal. Hal ini memberi pelajaran tentang pentingnya menjaga pergaulan. Jangan ada rasa kasihan dalam memberikan hukuman untuk pezina meskipun menimpa keluarga terdekat. Jadi ketika kita melaksanakan hukuman kepada seseorang yang melakukan zina, maka kita tidak boleh ada rasa kasihan walaupun itu adik kita, kakak kita, ibu kita. Naudzubillahi min dzalik. Semoga hal-hal yang seperti itu tidak ada dalam diri dari kita. Yang kedua adalah kajian hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sanksi dan hukuman pezina. Zina merupakan bertemunya kelamin pria dan wanita di luar pernikahan layaknya sebagai suami istri. Orang zina ada dua macam, yaitu yang pertama adalah pezina muhson, yaitu pezina yang sudah balik
berakal, dan merdeka. Sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sudah sah. Hukuman terhadap pezina muson adalah dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Yang kedua adalah pezina ghairu muson, yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat pezina muson. Hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Nah, hal-hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhshanati tsumma lam ya'tu biarba'ati suhada'a fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum sahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, menuduh orang yang baik-baik itu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi yang nomor 1 adalah pembagian zina dan hukumannya. Yang kedua adalah sanksi menuduh berbuat zina. Adapun syarat-syarat tuduhan sehingga mendatangkan dera sebanyak 80 kali adalah, yang pertama adalah orang yang menuduh sudah balik, berakal, bukan ibu, bapak, atau nenek, dan seterusnya dari yang dituduh. Yang kedua adalah orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka, dan terpelihara dengan baik. Yang kedua adalah hukuman tuduhan untuk orang yang menuduh menjadi gugur jika dipenuhi 3 hal, yaitu mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa yang dituduh betul-betul berzina, dimaafkan oleh yang tertuduh. Yang ketiga adalah orang yang menuduh istrinya tanpa mempunyai 4 orang saksi kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi di sini selain ada hukuman untuk orang yang berbuat zina, ada juga hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berzina. Nah, contohnya seperti ini, apabila saya dituduh oleh panggil saja misalkan A. Si A itu menuduh saya berzina padahal saya tidak berzina. Maka A tersebut apabila tidak bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang kecuali dia, maka dia akan dihukum yaitu didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, dari sini pentingnya kita adalah kita tidak boleh sembarangan dalam melangkah atau berbuat. Nah, apabila kita salah dalam menuduh orang, maka kita juga akan mendapatkan hukuman yaitu 80 kali dera atau 80 kali cambukan. Nah, sekian sedikit informasi atau sedikit materi dari Ibu Nadia Oktavia Susanti. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan anak-anak jangan lupa ini dipahami secara seksama sehingga bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.